Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas salah satu topik terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Adapun beberapa outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah uh, sebagai berikut. Jadi mungkin kita akan berdiskusi tentang definisi dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar, kemudian apa sih pentingnya strategi pembelajaran, jenis atau macam-macam strategi pembelajaran, kemudian eh, motivasi belajar itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, berbicara tentang eh, strategi pembelajarannya ini menjadi suatu hal yang menarik karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu proses pembelajaran ini memerlukan suatu trik, suatu metode ya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berbicara tentang definisi, di sini ada beberapa pendapat dan kita menukil salah satu saja. Strategi seperti yang kita ketahui bahwa kita bisa pahami strategi adalah sebuah cara, trik atau trik melakukan sesuatu. Ada juga yang berpendapat bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan pembelajaran di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, pasal 1 ayat 12 misalnya, kita akan menemukan suatu definisi pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dari sini kita bisa kemudian menarik suatu kesimpulan bahwa strategi pembelajaran ini kita bisa simpulkan suatu prosedur atau pendekatan pembelajaran dalam membantu usaha belajar peserta didik mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien agar tercapai tujuan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan itu, sangat penting adanya strategi pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Kenapa ini menjadi penting? Karena strategi pembelajaran ini dapat memberikan rumusan ya, acuan kegiatan pembelajaran ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran itu sendiri dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran juga dapat menarik minat belajar peserta didik ya. Kemudian dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Ini merupakan satu beberapa hal penting yang menjadi urgensi dari strategi pembelajaran. Kemudian ada beberapa pendapat, ada beberapa pakar yang kemudian mengemukakan jenis atau macam-macam dari strategi pembelajaran. Di antaranya ada istilah strategi pembelajaran inquiry ya, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari satu masalah. Ya, ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab ya antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, kita mengenal strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa. Ini biasanya ya, dalam bentuk materi yang sudah tersusun rapi, kemudian sistematik dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak saja. Kemudian yang ketiga, ada istilahnya strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini biasanya memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah secara ilmiah. Kemudian yang keempat, ada istilahnya strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran dengan mengedepankan kerja di dalam kelompok kecil ya, biasanya terdiri dari 4 sampai 6 orang ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda yang bermacam-macam, kemudian dikumpulkan dalam satu kelompok untuk kemudian memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir ya. Nah, ini adalah strategi pembelajaran dengan membimbing mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, pihak institusi juga perlu menyediakan sarana seperti pustaka dan lain-lain. Nah, artinya apa rekan-rekan sekalian? Melihat
beberapa jenis atau macam strategi pembelajaran ini intinya adalah bagaimana kemudian tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran ya, yaitu yang efektif dan efisien. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan atau mencapai tujuan pembelajaran ini adalah dengan salah satunya tadi meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, berbicara tentang motivasi, maka kita coba untuk menilik sedikit apa sih sebenarnya motivasi atau motivasi belajar itu ya. Ya, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan, energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi ya, dalam melaksanakan suatu kegiatan ya, baik yang bersumber dari dirinya atau dari luar ya, dari luar dirinya, yaitu intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Nah, berbicara dengan konteks belajar di sini, kita dapat mengartikan motivasi belajar adalah suatu dorongan eksternal dan internal pada siswa siswi ya, yang mampu memberikan semangat, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, motivasi belajar ini sangat penting tentunya di dalam proses belajar, karena dengan adanya motivasi ini kita dapat kemudian sebagai pendorong untuk berbuat suatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Selain itu, motivasi juga motivasi belajar juga sebagai penentu arah perbuatan yang yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga dapat menjadi penyeleksi perbuatan, kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, motivasi ini sangat penting rekan-rekan sekalian, karena sekali lagi dengan motivasi inilah kemudian timbul suasana belajar yang efektif, efisien, kemudian rasa tekun, rasa ingin tahu, rasa rasa keterbukaan terhadap masalah-masalah yang ada begitu ya, keterbukaan terhadap solusi-solusi yang akan muncul terhadap permasalahan yang dikaji dan sebagainya. Nah, dengan adanya motivasi ini, keinginan untuk terus belajar, untuk terus bertanya, kemudian terus berdiskusi itu akan mengalir. Nah, sehingga sangat penting adanya kemudian motivasi belajarnya harus dipupuk ya. Begitu juga dengan strategi pembelajaran tadi, dengan beberapa jenis strategi pembelajaran ya tentunya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, inilah beberapa poin yang mungkin dapat kami sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi. Nantinya silahkan bagi yang mau berdiskusi dapat mencantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.